Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan gantung penghubung 2 kecamatan di Lebak ambruk, warga terisolasi. Sempat viral, Polda Banten tangkap 3 pelaku penganiaya tetangga hingga tewas. Polisi gerebek lokasi pembuatan miras ilegal, 3 orang ditangkap. Jembatan gantung dengan panjang bentangan 120 meter yang menghubungkan Desa Parakan Besi, Kecamatan Bojong Manik dan Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak ambruk pekan lalu. Tali seling baja jembatan terlepas, meski kedua ujung jembatan masih berada di atas daratan menyambung, namun bagian tengah jembatan sudah ke sungai. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban. Jembatan di atas Sungai Ciujung ini dibangun tahun 2012 lalu. Diduga jembatan ambruk karena kurang perawatan terutama pada bagian tali seling yang putus. Tidak hanya pejalan kaki, sebelumnya jembatan bisa dilintasi motor. Meski jembatan sudah ambruk, namun warga termasuk anak-anak tetap menyeberang melalui jembatan. Kenapa? Roboh. Kapan mah rubuhnya? Kemarin. Sebelumnya emang udah lama atau masih jembatannya? Ini udah sebetulnya mah nggak layak dipakai. Udah 16 tahun rapuh. Oh gitu. Udah rusak ya Bang? Rusak, nggak ada perehaban. Ini akibatnya. Itu langsung roboh aja atau gimana? Langsung roboh. Roboh seperti putus ini nah. Tali-tali gantungan. Oh gitu. Ada korban jiwa nggak Pak? Alhamdulillah selamat. Pihak desa juga sudah melaporkan ambruk ke jembatan ke kecamatan. Kalau warga lewatnya ya mungkin kalau misalnya dari Kampung Lewawi Sabrang mau ke luar apa mau ke pasar apa mau ke kota itu lewat Bojong Manik, lewat Parakan Besi sekitar 20 kilo. Kalau jembatan ukurannya berapa panjang Pak? Sekitar 120 meter lah 120. bentangannya. Ini menghubungkan kampung mana sama kecamatan mana Pak? Menghubungkan 2 kecamatan antara Desa Parakan Besi sama Desa Bojong Menteng. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan gantung agar aktivitas warga termasuk anak-anak sekolah bisa kembali normal. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sebuah rumah di perumahan Puri Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan dibobol pencuri. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku 2 orang terlihat berputar-putar di area perumahan. Setelah menentukan sasaran, satu pelaku masuk ke rumah sementara rekannya berjaga di sepeda motor. Saat kejadian berlangsung, pemilik rumah sedang memandikan anaknya. Pemilik rumah terkejut setelah melihat pintu rumah sudah terbuka dan dirusak. Pemilik rumah memeriksa dan mendapati laci lemari sudah terbuka dan perhiasan 50 gram raib dibawa pencuri. Jadi awalnya di rumah tuh mama pergi, terus habis itu aku sama anak aku ada di rumah. Tapi aku sama anakku mau mandi, aku kunci dulu pintunya, udah dikunci 2 kali. Terus pas aku selesai mandi sama anakku mandi cuman sebentar, pas aku keluar pintunya udah kebuka 2. Terus pintu gerbang udah nggak diselongket. Nah itu aku panik kan, langsung lihat ke kamar mama, tapi laci meja rias tuh kebuka. Tapi aku masih positive thinking karena takutnya malingnya tuh nggak dapet gitu. Terus mama pulang, aku lapor mama, ternyata bener emasnya, perhiasannya udah nggak ada. Setelah itu aku langsung cek CCTV, soalnya biar cepet gitu, biar malingnya masih ada, kekejar. Bener ada maling.
Korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku masuk ke dalam rumah dengan mencongkel pintu. Reskrim Pondok Aren sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Korban itu kehilangan apa sih, Pak? Korban mengalami kerugian berupa perhiasan emas seberat 50 gram kurang lebih. Kasus pencurian ini masih dalam penanganan unit Reskrim Polsek Pondok Aren. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. 3 orang yang masih satu keluarga ditangkap personil Direktorat Kriminal Umum Polda Banten karena menganiaya tetangganya hingga meninggal dunia. Penganiayaan dilakukan di rumah pelaku di Kecamatan Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Kasus ini viral di media sosial setelah anak korban minta pelaku ditangkap karena setelah 1 bulan membuat laporan, pelaku belum juga ditangkap dan masih bebas berkeliaran. Penganiayaan yang dilakukan pelaku terjadi pada bulan September lalu. Korban bernama Amin mengalami luka parah dan meninggal dunia 6 hari setelah penganiayaan saat dalam perawatan di rumah sakit. Saat ini polisi masih mendalami motif penganiayaan. Hasil pemeriksaan para tetangga, penganiayaan terjadi karena pelaku merasa curiga korban masuk ke dalam rumah keluarga pelaku tanpa izin. Untuk motifnya sendiri, karena korban itu diduga memasuki rumahnya saudara M, yang itu adalah anak dari saudara pelaku ini, kemudian dijumpai oleh 3 pelaku ini, kemudian dilakukan penganiayaan. Oke, diduga korban ini mau masuk ke rumah korban ini mau ada rencana apa, Pak? Untuk itu kita tidak dapat mendalami karena untuk korban sendiri kan kondisinya sekarang sudah meninggal dunia. Jadi kita hanya menghimpun keterangan-keterangan dari para saksi tersangka ini. Kalau 3 pelaku ini satu keluarga atau bagaimana? Satu keluarga, bapak, anak, kemudian satu lagi adik ipar. Akibat perbuatannya, pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga ini akan dijerat dengan pasal berlapis dengan pidana maksimal 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.